Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Ferian dengan NIM 2210951021 dari kelompok 34 Praktikum Sistem Kendali tahun 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yang berjudul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup, seharusnya kita harus terlebih dahulu mengetahui eh, atau mempelajari tentang sinyal dan sistem dan segala macam di dalamnya. Yang pertama itu diagram diagram blok sistem kendali. Nah, diagram blok adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok itu sendiri terdiri atas eh, sinyal, subsistem, summing point, dan branch point. Sinyal adalah garis panah eh, yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Subsistem adalah blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Kemudian summing point adalah titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Kemudian yang keempat itu ada branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Nah, ini adalah gambar dari diagram blok sistem kendali, di mana yang berbentuk garis ini adalah sinyal. Kemudian eh, yang berada di dalam kotak ini adalah subsistem, eh, yang berbentuk lingkaran dan diberikan tanda silang. Dengan adanya penanda positif dan negatif, ini adalah summing point. Kemudian adanya penyimpangan, ini adalah persimpangan sinyal atau branch point atau titik penyimpangan. Nah, yang kedua itu hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan diagram blok terdiri dari dua, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Yang pertama itu hubungan seri. Hubungan seri terlihat seperti gambar diagram blok ini. Dia tidak memiliki titik persimpangan, di mana dari diagram blok dapat kita ketahui bahwa X2 itu sama dengan X1S dikali G1S. Sedangkan X3 itu sama dengan G2S dikali X2S. Ketika kita substitusikan dari persamaan satu dan persamaan 2, maka akan didapatkan X3S itu sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Kemudian hubungan paralel. Hubungan paralel itu memiliki eh, percabangan seperti pada gambar diagram blok ini. Dari blok diagram tersebut diketahui bahwa X2S itu sama dengan X1S dikali X1S. Kemudian X3S itu sama dengan X1S dikali G2S. Eh, dengan adanya summing point, maka kita dapatkan X4 itu sama dengan X2S dikurang X3S, karena X2S berada di tanda positif dan X3 X3S itu berada di tanda negatif. Sehingga didapatkan persamaan X4S itu sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. X4S sama dengan X1S eh, dalam kurung G1S dikurang G2S. Selanjutnya itu ada modifikasi diagram blok. Yang pertama itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem.
Nah, ketika kita ingin menggeser dari titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem, itu setelah digeser nantinya akan ada pertambahan subsistem yang baru yaitu A. Sehingga eh, X1 dikali X1 dikali G dikali A itu sama dengan X1. Sehingga ketika kita coret X1-nya bisa dicoret sehingga A sama dengan 1/G. Nah, kemudian yang kedua itu ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, ketika kita ingin menggeser titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem, maka akan muncul subsistem yang baru seperti pada gambar ini, yaitu A. Dari diagram blok tersebut kita dapatkan persamaan X1 dikali A sama dengan X1 G, sehingga A sama dengan G. Nah, kemudian yang ketiga itu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, ketika kita ingin menggeser titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem, nantinya akan muncul subsistem yang baru seperti pada gambar diagram blok ini, yaitu A. Nah, dari eh, dari diagram blok kita dapatkan persamaan X3 itu sama dengan X1 dikurang X2 dikali G. Nah, X3 ini sama dengan X1 dikali G dikurang X2 kali G. Kemudian dari diagram blok yang ini didapatkan itu X3 sama dengan X1G dikurang X2 dikali A. Dengan mensubstitusikan kedua persamaan sebelumnya, kita dapatkan persamaan X1G dikurang X3 itu sama dengan X3. Kemudian X1G dikurang X2G sama dengan X1G dikurang X2 dikali A. Sehingga eh, G sama dengan A. Kemudian pergeseran titik yang keempat itu ada pergeseran titik dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, ketika kita ingin menggeser titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem, maka nantinya akan muncul subsistem yang baru seperti pada gambar ini. Nah, dari gambar diagram blok yang ini, itu X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Sedangkan dari diagram blok yang ini, eh, kita dapatkan persamaan X3 sama dengan X1 dikurang X2, X1 dikurang X2A dikali G. Nah, dari kedua persamaan, karena sama-sama X3, sehingga persamaan satu sama dengan persamaan 2, sehingga X1 dikurang X2A dikali G sama dengan X1G dikurang X2. Nah, X1G dikurang X2AG sama dengan X1G dikurang X2. X1G bisa dicoret sehingga X2AG sama dengan X2. X2 bisa dicoret sehingga A sama dengan 1/G. Nah, yang ketiga itu ada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, yang pertama itu ada sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Seperti pada gambar ini, diagram blok ini, di mana pada diagram blok ini tidak ada terlihat umpan balik. Dari diagram blok kita dapatkan fungsi alihnya CS per RS itu sama dengan GS. Keluaran sistem sama dengan CS sama dengan GS dikali RS. Nah, yang kedua, sistem kendali lingkar tertutup. Di mana sistem kendali lingkar tertutup ini adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Seperti pada gambar berikut ini, di mana kita lihat pada gambar ini, eh, pada gambar diagram blok ini memiliki umpan balik. Nah, dari diagram blok kita dapatkan fungsi alihnya CS itu sama dengan ES dikali GS. Kemudian
ES itu sama dengan RS dikurang eh, BS. Kemudian kemudian BS itu sama dengan CS dikali HS. Nah, dari tiga persamaan di atas, kita substitusikan persamaan yang ketiga ke persamaan yang kedua, sehingga dihasilkan persamaan ES sama dengan RS dikurang BS-nya itu sama dengan CS dikali HS. Eh, Kemudian kita substitusikan persamaan yang baru ini atau persamaan 4 ke persamaan satu menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Nah, kita kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS GS dikurang CS HS GS. Selanjutnya pindahkan CS HS GS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS HS GS sama dengan RS dikali GS. Keluarkan nilai CS sehingga menjadi CS dikali 1 ditambah GS HS sama dengan RS dikali GS. Sehingga setelah dipindahkan ke ruas kiri, didapatkanlah fungsi arihnya yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Kemudian yang ketiga itu perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, yang pertama itu pada sistem lingkar terbuka itu sistem kurang stabil dan teliti, sedangkan lingkar tertutup lebih stabil dan teliti. Kemudian yang kedua pada sistem lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat, sedangkan sistem lingkar tertutup itu lebih susah dibuat. Kemudian yang ketiga sistem lingkar terbuka tidak ada umpan balik. Kemudian sedangkan sistem lingkar tertutup terdapat umpan balik. Nah, kemudian yang keempat pada sistem lingkar terbuka itu biayanya murah, sedangkan sistem lingkar tertutup itu mahal. Kemudian selanjutnya yang keempat itu pengendali PID. Pengendali PID digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Sebagai contoh itu mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state atau meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Nah, yang pertama itu ada pengendali proporsional. Jenis ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau input. Nah, seperti gambar diagram blok ini. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP dikali ET. Nah, dalam domain Laplace dapat dituliskan US per ES itu sama dengan KP. Nah, karakteristik dari pengendali proporsional itu sendiri yaitu satu, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Dua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rest time akan semakin singkat. Kemudian yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau overshoot atau osilasi terlihat jelas. Kemudian yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tapi tidak menghilangkannya. Nah, yang kedua itu ada pengendali integral. Pengendali integral ini menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input itu sama dengan nol. Nah, dari gambar diagram blok ini, dalam pengendali integral, nilai error diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KI integral dari 0 sampai T ET dt. Dalam domain Laplace dapat dituliskan US per ES sama dengan KI per S. Nah, karakteristik dari pengendali integral itu sendiri yang pertama,
Keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan KI. Kemudian yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Nah, yang ketiga itu ada pengendali derivatif. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, ini adalah gambar diagram blok di mana pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E. Sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT per ET sama dengan KD DET DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES itu sama dengan KDS. Nah, karakteristik dari pengendali derivatif yang pertama, pengendali derivatif tidak menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak berkecap kesalahan eh, pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa controller controller lainnya. Mohon maaf, mungkin ini sedikit salah. Harusnya ini di slide pengontrol diferensial. Kita lanjut saja yang keempat yaitu pengendali proporsional integral. Nah, pengendali proporsional integral adalah eh, eh, pengendali proporsional integral ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, ini adalah gambar diagram bloknya. Nah, berdasarkan gambar diagram blok ini, dihasilkan UT itu sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral dari 0 sampai T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES itu sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS. Sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah TIS per TIS. Nah, yang keempat itu ada pengendali proporsional integral. Eh, yang selanjutnya itu ada karakteristik dari pengendali proporsional integral. Nah, yang pertama adanya penambahan faktor integral pada pengendali maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai nol, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Kemudian yang keempat, nilai overshoot tinggi. P dan I, controller, memiliki karakteristik yang sama dengan hal rise time dalam overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state error tidak dapat dihilangkan. Kemudian yang kelima itu ada pengendali proporsional derivatif. Jadi kontrol ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Nah, ini adalah gambar diagram blok dari pengendali proporsional derivatif. Nah, dari gambar diagram blok ini didapatkan persamaan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD DET DT.
dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Kemudian karakteristik dari pengendali proporsional derivatif itu ada tiga. Yang pertama, respons sistem sangat cepat. Kemudian yang kedua, overshoot rendah. Yang ketiga, kerja dari differential controllers saat nilai nilai errornya berubah. Kemudian yang keenam ada pengendali proporsional integral derivatif. Jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, ini adalah gambar diagram blok dari pengendali proporsional integral derivatif. Nah, dari diagram blok ini didapatkan persamaan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT ditambah KP dikali TD DET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI itu waktu integral dan TD adalah waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TI TD S kuadrat per TIS. Kemudian karakteristik pengendali proporsional integral derivatif itu ada tiga. Yang pertama memperbaiki respons transien. Kemudian yang kedua menghilangkan nilai error steady state. Kemudian yang ketiga itu mengurangi overshoot. Nah, ini adalah tabel dari eh, perbedaan sebelum-sebelumnya. Di mana yang pertama itu ada respon loop, rise time, overshoot, settling time, dan steady state error. Nah, pada proporsional itu menurunkan rise time, sedangkan menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, eh, perubahan settling time kecil, kemudian menurunkan atau mengurangi steady state error. Pada integral itu menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Kemudian pada derivatif, perubahan rest time-nya kecil, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan perubahan yang kecil pada steady state error. Yang kelima itu ada parameter tanggapan peralihan PID. Yang pertama, time constant atau TC adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian ada rise time atau TR adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90% dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Kemudian ada yang ketiga yaitu settling time atau TS adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat itu ada delay time adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Nah, yang kelima itu ada maksimum percent overshoot atau MP adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dengan rumus persen MP itu sama dengan CTP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Yang keenam itu ada time peak atau TP adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, ini adalah tabel dari parameter tanggapan peralihan, di mana pada tabel ini kita dapat melihat adanya MP, ini yang garisnya adalah CT, kemudian yang horizontal adalah T, di mana di sini kita dapat melihat adanya MP, TD, TR, TP, TS sesuai dengan pengertian sebelumnya. Yang keenam itu ada metode penalaran tuning atau metode penalaran atau tuning PID. Yang pertama itu metode dan trial and error. Metode trial and error dalam PID proporsional integral derivatif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka
memengaruhi respon sistem. Kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Nah, yang kedua ada metode Ziegler Ziegler-Nichols. Metode ini adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode metode ini dikembangkan oleh John Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Kemudian metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP sama dengan 25% terhadap masukan step. Yang ketiga itu ada metode Cohen-Kuhn. Cohen-Kuhn merupakan pengembangan metode tuning PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Kuhn adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Cohen-Kuhn memberikan waktu naik yang lebih cepat. Mungkin hanya demikian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah memberikan penilaian. Jika saya ada salah, jika saya ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.